Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun bersama saya Melawati Basyar. Inilah breaking news berita seputar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menyelenggarakan ujian CAT seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama di Aula Saibatin, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Selasa 12 Mei 2020. Pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Wasril Purnawan mengatakan, tes yang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti oleh 14 peserta. Dengan rincian, 9 orang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dan 5 berasal dari pegawai di luar Provinsi Lampung, yakni Banten, Kalimantan Barat, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Wasril berharap proses yang sudah dilakukan secara bermartabat dengan pola yang transparan dan melibatkan BKN ini dapat menghasilkan calon yang memenuhi kriteria yang dapat membawa kemaslahatan bagi organisasi, khususnya kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Ya, alhamdulillah Kementerian Agama melaksanakan seleksi JPT untuk tahap yang kedua, dan untuk formasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung ini diikuti oleh 14 peserta. 9 peserta itu berada di kantor wilayah dan mengikuti seleksi di sini dikawal oleh kantor regional BKN Palembang dan UPT BKN Lampung. Kemudian selebihnya yang 5 itu tersebar di 5 provinsi yang berbeda-beda. Ada dari Banten, Kalimantan Barat, kemudian Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Nah, tentu kita semua warga atau keluarga besar kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung berharap proses yang sudah dilakukan secara bermartabat dengan pola yang transparan, dengan melibatkan dan difasilitasi BKN ini menghasilkan calon yang terpilih yang memenuhi kriteria yang dapat membawa kemaslahatan bagi organisasi, khususnya kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung. Selanjutnya, Kepala Kantor Regional 7 BKN, Agus Sutiadi mengatakan ia sangat mengapresiasi kepada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang telah melaksanakan tes JFT dengan menggunakan CAT ini, karena transparansi CAT dan akuntabilitasnya sudah diakui. Ia menjelaskan seleksi kali ini sistemnya hampir sama dengan tes CAT CPNS, yang membedakan adalah penilaian yang langsung dilakukan oleh BKN Pusat. Soal-soal didapatkan dari download jaringan di pusat dan jawaban pun langsung terkirim ke pusat. Baik, terima kasih. Yang pertama mungkin kami memberi apresiasi terlebih dahulu terhadap Kementerian Agama yang telah melaksanakan JPT dengan menggunakan CAT. Kita tahu bahwa CAT selama ini digunakan untuk tes CPNS dan transparansi dan akuntabilitasnya sudah diakui. Namun untuk pelaksanaan CAT yang secara massal seluruh Indonesia baru tahun ini. Jadi sekali lagi mungkin ke Pak Kanwil juga saya menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaannya. Yang kedua, untuk seleksinya sendiri hampir sama dengan ujian seleksi CAT dengan CPNS, tetapi yang membedakan bahwa sekarang itu penilaian langsung dilaksanakan oleh pusat, BKN Pusat. Kami di sini betul-betul hanya penyelenggara, soal di-download dari jaringan di pusat dan kemudian dipergunakan, dan jawaban pun langsung. Jadi jawaban langsung ke pusat juga. Agus mengungkapkan setelah seleksi ini peserta akan ada uji kompetensi yang kemungkinan besar akan menggunakan jaringan komputer seperti ini. Menurutnya dengan cara ini tidak ada peserta yang merasa dirugikan karena selesai melakukan tes nilai akan keluar dan berurutan sesuai peringkatnya. Sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dari 14 orang ini biasanya untuk satu jabatan akan dicari minimal 3 orang yang nantinya akan ditetapkan dari Kementerian Agama Pusat. Tentunya yang memiliki kapabilitas dan kemampuan yang terbaik. Seleksi setelah ini nanti kemungkinan akan ada juga uji kompetensi yang lainnya, dan itu kemungkinan besar akan menggunakan jaringan komputer seperti ini di tengah COVID ini, sehingga
akuntabilitas dan sekali lagi transparansinya bisa diperhatikan, bisa dilihat semuanya gitu. Kira-kira itu, sehingga insya Allah tidak ada peserta yang merasa dirugikan karena selesai dia melaksanakan tes nilainya akan keluar. Dan itu nanti akan di pusat sendiri diolah, bukan diolah ditambah dikurang, tapi bahwa hanya diurutkan, sehingga kalau dia nilainya berkurang atau berlebih, enggak, dia sudah bisa bertanggung jawab. Mungkin itu keunggulan CAT yang bisa kita lakukan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.